Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ananda, salam Viva Historia. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Siti King Harta Lestari dalam materi sejarah IPS atau sejarah peminatan. Kali ini kita akan mempelajari KD 3.1 atau kompetensi dasar pertama kita di dalam semester 1 ini mengenai sejarah sebagai ilmu. Adapun kompetensi dasar yang harus Ananda capai ketika kita habis melaksanakan pembelajaran ini adalah yang pengetahuan, di mana Ananda diharapkan mampu menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan juga seni. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, diharapkan Ananda mampu menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya. Nah, untuk mencapai tersebut kita harus belajar beberapa hal di sini. Yang pertama kita harus mengetahui sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Lalu ada sifat ilmu sejarah, cara berpikir sejarah, diakronik, dan juga sinkronik. Oke, yang pertama, sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan juga seni. Yang kita harus bahas pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Peran sejarah sebagai ilmu itu sangat-sangat membutuhkan penelitian, metode penelitian, dan juga objek penelitian. Sudah kita singgung di video sebelumnya bahwa objek penelitian dalam sejarah itu adalah manusia. Nah, objek kajian sejarah yang harus dipikirkan itu harus dirasakan, harus dialami juga oleh manusia tersebut. Itu adalah konsep sejarah sebagai ilmu. Di mana konsepan sejarah sebagai ilmu, dia harus melewati suatu metode-metode penelitian ataupun harus melewati beberapa langkah untuk menuju bahwa itu bisa dikatakan konsep sejarah sebagai ilmu. Jadi harus berpaku terhadap yang namanya metodologi penelitian. Menurut Kunto Wijoyo, metode penelitian itu ada 5. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, itu ada heuristik atau pengumpulan sumber. Yang ketiga, itu ada verifikasi data atau memverifikasi sumber-sumber. Yang keempat, itu ada interpretasi data atau penggabungan sumber-sumber yang sudah didapatkan, data. Lalu yang kelima adalah historiografi atau tahap terakhir yakni penulisan. Lalu selanjutnya ada sejarah, peran sejarah sebagai peristiwa. Di mana peran sejarah sebagai peristiwa ini haruslah memiliki sifat yang objektif dan harus meninggalkan subjektivitasnya. Karena apa? Sejarah diceritakan sebagai suatu peristiwa. Dia tidak diperbolehkan untuk lebih condong ke salah satu pihak. Jadi dia harus berada di tengah-tengah. Dia harus benar-benar menceritakan apa adanya dari sumber-sumber yang dia dapatkan. Selain itu dia juga harus memiliki sifat unik. Ya, di video sebelumnya Ibu juga sudah sebutkan bahwa unik. Dia hanya bisa terjadi selama 1 kali dalam seumur hidup. Nah, di sini Ibu juga ada contohnya, ada kemegahan, menuju kemegahan, tulisan dari Profesor Slamet Mulyana. Selanjutnya, sejarah sebagai kisah. Untuk sejarah sebagai kisah, dia hanya sebagai pendukung. Dia tidak melatar belakangi suatu kisah tersebut berdiri. Jadi kisah itu belum tentu benar-benar fakta yang ada. Contoh kisah itu bisa berupa dongeng, bisa berupa novel. Di sini ada novel Majapahit, karya Kresna Langit Maheswara, seperti itu. Lalu di sini ada sejarah, peran sejarah sebagai seni. Untuk peran sejarah sebagai seni, dia membutuhkan suatu intuisi, imajinasi, emosi, dan juga gaya bahasa. Suatu sejarah, peristiwa sejarah diceritakan kembali, dia harus mendapatkan intuisi, imajinasi, emosi, serta gaya bahasa di dalamnya. Karena apa? Apabila nanti suatu peristiwa itu diceritakan kembali dengan kata-kata yang hidup, otomatis orang pembaca lainnya itu akan turut serta berimajinasi, turut serta suka dengan tulisan tersebut, sehingga peristiwa tersebut diceritakan tidak dengan cara yang membosankan. Nah, kita harus kenal juga nih beberapa istilah waktu, mengenal beberapa istilah waktu. Yang pertama adalah kronologis, di mana di sini ada gambar contoh peristiwa Rengas Dengklok. Kronologis itu apa sih, Bu? Kronologis itu merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan runtutan kejadian waktu. Mungkin untuk peristiwa Rengas Dengklok di sini Ibu bisa menjelaskan bahwa kronologi peristiwa Rengas Dengklok itu setelah Sultan Syahrir mendengarkan adanya kejatuhan Jepang
yang dimana kota Nagasaki sama Hiroshima dibom sama Amerika di radio BBC. Setelah itu beliau bertemu dengan Sukarni untuk menceritakan hal tersebut dan meminta adanya kemerdekaan sesegera mungkin dan tidak menunggu tanggal 25 Agustus, tanggal dijanjikannya Jepang untuk diberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, setelah Sultan Syahrir bertemu sama Sukarni, akhirnya mereka berdua bertemu dengan di tempat Muhammad Hatta pun mereka juga menceritakan hal tersebut. Nah, setelah disetujui oleh Pak Muhammad Hatta untuk kita rembuk bersama, akhirnya mereka datang ke rumahnya Pak Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu Pak Insinyur Soekarno pun dengan kegigihannya ingin berusaha untuk berbicara terlebih dahulu kepada para tim panitia PPKI. Nah, oleh sebab itulah beliau langsung menyebarkan suatu undangan bahwa akan diadakannya suatu rapat pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun pada malam hari beberapa tokoh pemuda datang ke rumahnya Pak Hatta dan juga Pak Karno ingin menjemput mereka berdua dan ingin mengamankannya ke Rengas Dengklok. Agar apa? Agar nantinya mereka tidak diberikan suatu pemahaman-pemahaman yang salah oleh para pemerintahan Jepang. Nah, akhirnya mereka dibawalah ke Rengas Dengklok. Lalu selanjutnya ada periodisasi. Untuk periodisasi ini merupakan suatu pembabakan atau pengelompokan peristiwa sejarah tergantung zaman-zamannya. Di dalam gambar di sini Ibu mencontohkan ada zaman praaksara di mana pada zaman itu belum dikenalnya tulisan. Lalu ada zaman Hindu-Buddha di mana pada saat itu masuk ajaran agama Hindu dan juga Buddha di Indonesia. Lalu yang terakhir adanya zaman Islam di mana pada masa itu muncul adanya perkembangan ajaran agama Islam di wilayah Indonesia yang khususnya kita sering kenal dibawa oleh para wali songo dalam 7 kloternya. Lalu selanjutnya kronik. Kronik itu apa, Bu? Kronik kok baru dengar gitu ya. Kronik merupakan catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadian. Nah, salah satu contohnya di sini Ibu mencontohkan ada buku The History of Java yang pertama, karyanya Thomas Stamford Raffles, di mana buku The History of Java ini merupakan hasil perjalanan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Pak Raffles gitu ya. Sedangkan untuk The History of Java yang kedua itu merupakan kumpulan surat-surat catatan-catatannya Raffles yang dikumpulkan oleh sang istri. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang cara berpikir sejarah. Untuk kita mengetahui apa sih, Bu, cara berpikir sejarah, kenapa kok harus ada cara berpikir sejarah? Baik, ketika suatu peristiwa itu diajarkan ulang atau diceritakan ulang, itu pasti harus sesuai dengan cara berpikir sejarah ini. Nah, cara berpikir sejarah ini ada dua, yang pertama ada diakronik dan juga yang kedua ada sinkronik. Untuk diakronik itu merupakan artinya dari diakronik itu sendiri, dia berasal dari bahasa Yunani yang ada dua kata, yang pertama ada dia dan juga kronos. Nah, artinya itu adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu panjang namun terbatas pada ruang. Itu adalah ciri khususnya diakronik. Dan untuk perkembangannya, cara berpikir diakronik ini memang sering digunakan atau memang digunakan pada ilmu sejarah. Sedangkan untuk cara berpikir sinkronik, dia juga sama, ada bahasa Yunaninya, sin dan juga kronos, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa masa lampau itu hanya fokus pada satu hal saja, tapi dia melebar pada ruangnya atau melebar pada bahasanya. Bahasanya itu biasanya berkaitan dengan bidang-bidang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, geografi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk diakronis tadi memang dimiliki oleh sejarah itu sendiri. Pada intinya untuk cara berpikir diakronik itu memanjang pada waktu tapi sempit pada ruang, sedangkan sinkronik itu melebar pada ruang tapi dia sempit pada waktu. Oke, anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu mengenai peran sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan juga seni. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.